Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Dutadi. NIM saya 3211901015. Saya dari Prodi Elektronika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja mungkin tentang pengaplikasian motor listrik pada kipas angin. Biasanya sih disebut juga sebagai dinamo atau mesin kipas angin. Jadi ada kabel yang terhubung dari saklar, kapasitor, dan sumber itu bakal menumpuk di dinamo kipas angin ini. Biasanya dinamo pada kipas angin ini mengeluarkan 6 keluaran kabel. Ada juga yang 5, ada yang 3. Itu tergantung dari jenis dan fungsi dari kipas angin tersebut. Namun yang paling sering digunakan itu adalah kipas angin yang memiliki 6 keluaran kabel. 3 untuk kontrol kecepatan, 1 untuk netral atau listrik langsung, dan 2 lagi untuk kapasitor. Jadi pada motor listrik atau dinamo kipas angin ini juga memiliki bagian-bagian yang sebentar lagi akan saya jelaskan. Jadi ada 7 bagian pada dinamo kipas angin, motor listrik kipas angin. Yang pertama itu ada bagian busingnya. Ini berfungsi sebagai penyeimbang dan kontak langsung dari angker atau rotor, alat yang berputar itu, dan stator bagian yang diam. Ada juga sebagai kipas angin yang menggunakan lahar. Dan biasanya kipas angin yang menggunakan lahar memiliki kekuatan yang lebih awet. Yang kedua tuh ada bagian angker atau rotor. Rotor ini adalah alat yang memiliki perputaran atau rotasi. Dengan kata lain, bagian ini yang berputar setelah dipicu oleh medan magnetis. Bagian depan rotor difungsikan untuk baling-baling. Di tengah untuk penghasil putaran karena motor listrik, dan bagian belakang untuk gigi pada gearbox. Yang ketiga tuh ada bagian kumparan. Bagian ini termasuk pada bagian motor listrik. Bagian ini adalah bagian paling penting pada kipas angin. Kumparan akan mengubah arus listrik yang masuk menjadi energi magnet dan kemudian memutarkan rotor. Itu kayak bagian statornya gitu. Yang keempat tuh ada keren. Saya agak sulit menyebutnya. Nah, saya jelaskan saja. Bagian ini tuh termasuk pada bagian motor listrik dan berfungsi sebagai tempat kumparan disimpan. Yang kelima ada baut. Pakai kol-kolah. Baut pada kipas angin berjumlah 4, dan baut ini biasanya dipasangkan dengan mur di sisi-sisinya. Fungsinya tentu untuk mengencangkan mesin. Ya, sangat penting meskipun terlihat biasa saja. Yang keenam ada bagian gearbox. Dalam bahasa Indonesia disebut wadah gigi. Di sini tempat gigi-gigi berada untuk menurunkan kecepatan putaran pada rotor dan mengarahkan putaran tersebut pada bagian lahar. Yang ketujuh itu bagian gigi. Gigi-gigi ini ya untuk mengunyah makanan. Enggak, bercanda. Saya bercanda. Gigi ini adalah bagian untuk menurunkan kecepatan sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Ya, itulah alat-alat bagian-bagian konstruksi pada mesin kipas angin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.